Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Adi Dharma MSI, Wali Kota Bontang. Sekarang lagi presentasi berkaitan dengan Safety Award. Oke Pak, kita langsung aja terkait program. Kita bicara program Bapak untuk safety route di Bontang itu seperti apa? Ya, sesuai dengan presentasi saya, sebenarnya banyak ke depan. Kita sekarang lagi menyiapkan karena penduduk Bontang ini semakin hari semakin bertambah. Ya, semakin bertambah tentu kemacetan itu akan timbul. Kemudian permasalahan lalu lintas juga akan semeraut. Sehingga program-program ke depan bagaimana kita mengurai kemacetan ini dengan membangun jalan-jalan yang lebih panjang. Kemudian termasuk jalan-jalan ring road yang sedang kita lagi bangun mudah-mudahan tahun depan. Seperti jalan lingkar yang kurang lebih, sebenarnya jalan lingkar itu kurang lebih 8 kilo yang akan kita bangun. Tetapi untuk tahap pertama kurang lebih 3 kilo. Itu dalam bentuk jembatan dan itu mengelilingi dan melingkari daerah-daerah pesisir Kota Bontang. Bagaimana untuk safety-nya sendiri? Ya, safety-nya saya kira kita menggunakan rambu-rambu. Jadi berkaitan dengan rambu-rambu. Kedua, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana menjalankan kendaraan dengan baik, kemudian bagaimana cara berlalu lintas dengan sopan, dan tentu saja sosialisasi ini kita bermula dari visi Kota Bontang. Kita ingin mengubah karakter masyarakat Kota Bontang itu yang berbudi luhur. Di situ ada peduli, di situ ada kesabaran, di situ juga ada cinta, di situ juga antusias. Nah, ini yang dari breakdown inilah nanti kami akan sosialisasikan, akan kerjasama dengan pihak Polres, terutama forum lalu lintasnya untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada gender, kepada anak-anak sekolah, kepada para pendidik, kemudian dan tidak kalah penting mungkin kepada masyarakat. Tapi hal seperti itu kan tidak mudah. Kita butuh waktu mungkin ya, untuk mensosialisasikan hal seperti itu. Ya. Apakah model yang Bapak lakukan saat ini itu sudah diimplementasi? Kalau penyuluhan, kalau pemberian ini sudah kita lakukan. Kita lakukan model-model semacam itu. Cuman mungkin ada beberapa yang harus kita persiapkan lagi, seperti kita akan membangun uji kendaraan. Nah, ini yang belum juga di Kota Bontang, tetapi kita akan bangun itu salah satu bagaimana memberikan bahwa apakah ini layak apa tidak kendaraan itu bisa di jalan raya. Kedua, supir-supirnya kita berikan semacam pelatihan. Itu sudah ada? Sudah ada. Jadi, dari tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Dan itu sudah kita anggarkan dan kita kerjasama dengan forum lalu lintas untuk bekerjasama untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau terkait angka kecelakaan di Bontang bagaimana Pak? Tadi saya lihat sih sepertinya ternyata menurun ya Pak ya. Betul. Itu tapi ada beberapa dari juri itu mengatakan bahwa tidak berbanding dengan yang meninggal dengan yang luka berat. Ya. Itu bagaimana? Jadi gini, angka kecelakaan di Kota Bontang ini semakin hari semakin menurun. Tadi 2013 ini kurang lebih 26 jumlah kecelakaan. Kalau 2012 kemarin 42. Jadi sudah menurun. Tetapi tidak berbanding dengan angka kematian. Kecelakaan berakibat mati dengan luka berat dan luka ringan. Kalau luka ringan tadi hanya 1-2, yang meninggalnya ini cukup banyak. Jadi itu tadi tidak berbanding. Yang pertama saya katakan bahwa luas Bontang ini sebenarnya data yang kami ambil dari Polres itu adalah 3 wilayah. Bontang sendiri, kemudian Kutim dan Kukar. Karena Polres itu membawahi wilayah itu. Wilayah itu ada wilayahnya yang masuk, padahal itu
kalau kita kategorikan kota itu di luar kita. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kemungkinan saja bahwa dengan mulusnya daerah perkotaan kita ini di sekelilingnya itu sudah rapi dan mulus gitu. Artinya itu tidak ada lagi lubang-lubang. Jadi mungkin bisa saja pengendara itu dengan kecepatan yang tinggi, kemudian kecelakaannya betul-betul benturan yang cukup keras, sehingga setiap kali kecelakaan itu juga berakibat fatal dan meninggal. Jadi sehingga tidak lagi menjadi luka ringan, itu juga menjadi faktor gitu kan. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi itu, yaitu memberikan kesadaran kepada pengguna, kepada pengguna jalan yang memang harus tertib lalu lintas. Kedua, bagaimana rambu-rambu ini yang harus kita persiapkan, yang kurang, yang rawan, mungkin rambu daerah tikungan yang perlu kita perbanyak, bahwa kita hati-hati ini rawan kecelakaan dan lain-lain, atau mungkin traffic light yang mungkin perlu kita tambah. Jadi ini juga saran-saran dari tim juri tadi yang akan kita perhatikan. Dan itu bakal diimplementasikan di tahun depan? Itu akan kita implementasikan pada tahun depan. Oke. Di tahun depan ini pasti tantangan pasti ada ya Pak, Ya. untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk selamat di jalan gitu kan. Ya. Apa sih tantangan ke depan ketika misalkan untuk mengedukasi masyarakat gitu kan, sekarang kan polanya udah bergeser gitu kan. Ya, saya kira ini kan banyak tantangan. Apalagi sekarang ini kita memperpanjang jalan, memperbaikin semua. Nah, tentu ini juga tantangan agar rawan kecelakaan itu tadi dikatakan juri kalau bisa no kecelakaan. Ya kita memang berusaha untuk mengharapkan nol kecelakaan, tetapi sekali lagi bagaimana kita mengubah karakter tadi saya katakan. Saya baru 2,5 tahun dengan visi saya berbudi luhur tadi. Artinya tuh kita ingin mengubah karakter masyarakat itu yang berbudi luhur. Berbudi luhur itu ada kesabaran. Kesabaran itu implementasinya bukan hanya kesabaran di dalam rumah tangga, kesabaran kita dalam bekerja, kesabaran dalam kita mengendarai mobil atau motor juga harus sabar gitu. Dengan padatnya mungkin kita banyak nyelip lagi, itu juga mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini juga salah satu. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan, kemudian di sekitarnya, peduli terhadap berkaitan dengan jalan umum. Ini juga yang harus kita perhatikan, peduli terhadap kecelakaan dan lain-lain, menghabisi daripada nyawa orang lain di dalam kecelakaan ini juga menjadi salah satu yang harus kita upayakan. Nol kecelakaan itu yang kita lakukan. Jadi ini implementasi ini memang harus kita jalankan. Yang pertama dari segi bagaimana mengubah karakter pengendara, karakter masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan peralatan peraga, alat-alat yang berkaitan dengan lalu lintas. Nah, itu juga harus kita persiapkan. Yang ketiga, kita mengharapkan nanti ada kerjasama sekolah dengan kerjasama dinas perhubungan, aparat yang terkait, untuk setiap minggu memberikan penyuluhan, memberikan masuk ke sekolah, karena memang yang rawan kecelakaan yang sekarang ini banyak kecelakaan adalah anak-anak muda, gitu. Anak-anak yang 24 ke bawah, gitu. Karena tingkat emosinya tinggi, kemudian banyak belum punya pengetahuan yang skill yang berkaitan dengan pengendaraan dan lalu lintas, banyak ketidaktahuan tadi yang saya katakan, sehingga ini perlu kita berikan sosialisasi dan kita tambah. Satu lagi Pak, terkait acara IRSA, apa menurut Bapak acara ini? Acara ini sangat bagus. Saya kira ini sangat memotivasi daerah di dalam rangka perbaikan-perbaikan, terutama berkaitan dengan masalah lalu lintas, dan kita pasti akan berlomba untuk membuat inovasi-inovasi baru. Artinya itu inovasi baru tadi kita juga mengharapkan bahwa nol kecelakaan, kegiatan-kegiatan lalu lintas ini betul-betul bisa dilaksanakan oleh daerah.
Jadi inovasi-inovasi ini, yang kegiatan-kegiatan ini sangat bagus, dan ini kami sebagai kepala daerah sangat mendukung dengan seperti itu. Jadi sehingga menumbuhkan inovasi, kemudian menumbuhkan kerja keras di bidang yang sekarang ini, yang keselamatan ini. Jadi sehingga ini yang kita harapkan. Bapak, terima kasih untuk Terima kasih.